ikuti gerakan kata-katanya ya. Halo, halo, elo, elo, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, elo, elo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, elo, elo, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, elo, elo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Sudah siap belum mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, duduk yang manis ya adik-adik. Sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya, ikutin Kak Citra berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menjamah hati dan pikiran kami. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk kita sekarang mengambil Alkitab kita. Ya, kalau adik-adik sudah mengambil Alkitab, sekarang adik-adik membuka Alkitab dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sudah ketemu? Ya, kalau sudah ketemu, adik-adik, Kak Citra akan membaca ya seperti biasa. Dan adik-adik didengerin ya, atau diikuti Alkitabnya dibaca sendiri dari situ. Oke adik-adik, dari rumah. Yuk, Kak Citra membaca ya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama
supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang Menara Babel. Menara Babel. Ya, tema cerita firman Tuhan adalah Menara Babel. Ya, adik-adik, Kak Citra mau bertanya nih kepada adik-adik. Adik-adik, pernah gak orang tua berkata seperti ini nih kepada adik-adik? Nah, kamu jangan berteman lagi ya dengan teman kamu yang bernama si A, si B, dan si C itu. Misalnya ya, kalau pernah, kira-kira adik-adik tahu nggak karena apa orang tua kita berkata seperti itu? Kenapa orang tua kita menyuruh supaya kita tidak lagi berteman dengan teman kita itu? Kira-kira karena apa ya adik-adik? Adik-adik tahu nggak kenapa? Nah, adik-adik, kalau orang tua kita berkata seperti itu, mungkin karena teman adik-adik itu adalah teman yang tidak baik. Teman yang tidak baik. Mungkin juga karena sejak adik-adik berteman dengan dia, adik-adik menjadi sama-sama nakal. Nah, menjadi anak-anak yang nakal. Atau juga sejak adik-adik berteman dengan teman-teman adik-adik itu, adik-adik menjadi anak-anak yang nakal jika selalu berteman dengan mereka. Makanya orang tua mau berkata seperti yang tadi, yaitu untuk tidak berteman lagi dengan mereka. Karena orang tua melihat ketika adik-adik berteman dengan mereka, adik-adik tidak menjadi lebih baik. Kemudian teman adik-adik juga tidak menjadi lebih baik, tapi menjadi semakin nakal. Untuk itulah orang tua tidak mengizinkan lagi untuk berteman dengan mereka. Supaya apa? Supaya adik-adik semakin hari semakin bertumbuh menjadi anak yang baik, bukan menjadi anak yang nakal. Nah, adik-adik, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel yang kita baca tadi, adik-adik. Tuhan melakukan sesuatu kepada mereka, bangsa Israel yang tinggal di mana tadi? Di tanah Sinear tadi. Tuhan tidak mau mereka bersama-sama dengan bahasa yang sama. Tadi kan firman Tuhan bilang bahwa orang-orang yang ada di tanah Sinear itu satu bangsa, satu bahasanya. Tapi Tuhan tidak mau mereka bersama-sama. Mereka tidak boleh bersama-sama. Kenapa ya?
Adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan tidak mengizinkan bangsa yang tinggal di tanah Sinear itu untuk bersama-sama? Adik-adik tahu nggak? Kenapa Tuhan tidak mengizinkan mereka bersama-sama dengan bahasa yang sama? Yaitu karena Tuhan melihat bahwa kebersamaan mereka tidak baik, adik-adik. Mereka bersama-sama tidak baik. Mereka bersama-sama justru semakin egois, semakin sombong, tidak mau berteman dengan orang lain. Kemudian mereka semakin tidak taat kepada Tuhan, semakin jahat di hadapan Tuhan. Untuk itulah Tuhan tidak mau mereka bersama-sama dengan memiliki bahasa yang sama. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memisah-misahkan mereka. Tuhan memisahkan mereka semua dengan satu cara, yaitu Tuhan mengubah bahasa mereka masing-masing. Nah, yang tadinya mereka saling mengerti bahasa seperti yang kita punya, satu bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia, sekarang mereka tidak mengerti lagi bahasa satu sama lain. Si A bicara dengan si B tidak mengerti lagi apa yang si B katakan. Kemudian si B tidak lagi mengerti apa yang dikatakan si C. Nah, seperti itulah cara Tuhan untuk memisah-misahkan bangsa yang tinggal di tanah Sinear tadi. Tuhan memisah mereka dengan mengubah bahasa mereka. Ketika mereka tidak mengerti lagi bahasa satu sama lain, mereka tidak mau bersama-sama lagi, dan akhirnya mereka pergi meninggalkan kota itu. Mereka berserak meninggalkan menara yang mereka buat itu tadi, dan apa yang mereka rencanakan tidak terlaksanakan lagi dengan baik, adik-adik, karena Tuhan sudah memisahkan mereka, yaitu dengan mengubah bahasa mereka menjadi banyak bahasa. Tidak lagi mengerti bahasa-bahasa satu dengan yang lain. Nah, kenapa Tuhan melakukan seperti itu kepada orang-orang yang ada di tanah Sinear itu? Karena Tuhan melihat bahwa mereka itu sombong. Karena Tuhan melihat mereka itu sombong, mereka egois, mereka tidak ingin berteman dengan orang lain, mereka merasa hebat, bahkan mereka memisahkan diri dari Tuhan. Tuhan tidak mau anak-anaknya memiliki karakter seperti itu. Tuhan tidak senang kalau anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang egois, kemudian menjadi anak-anak yang jahat. Tapi yang Tuhan mau adalah supaya anak-anaknya semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua dan juga kepada Tuhan mereka. Nah, adik-adik, sekalipun mereka bersama-sama, sekalipun mereka satu suku, tadinya satu bangsa, tapi karena mereka jahat di mata Tuhan, karena mereka memisahkan diri dari Tuhan, mereka menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan, Tuhan memisahkan mereka. Tuhan menggagalkan semua rencana mereka. Mereka tidak jadi membuat menara, adik-adik. Mereka tidak jadi membuat menara karena apa? Tuhan menggagalkan semua rencana mereka. Kenapa Tuhan menggagalkan rencana bangsa itu tadi? Karena rencana mereka adalah rencana kejahatan, yaitu untuk menjauhkan dirinya dari Tuhan, untuk menyamakan dirinya dengan Tuhan. Untuk itulah Tuhan
tidak suka, Tuhan tidak senang, sehingga Tuhan memisahkan mereka. Tuhan mencari cara yang terbaik supaya mereka tidak menyombongkan diri lagi, yaitu untuk tidak bersama-sama lagi, dan mereka boleh berjalan menjalani hidup semakin hari semakin bertumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan mau berbaur berteman kepada orang-orang lain yang ada di luar sana. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan melakukan seperti itu? Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak mau mereka binasa karena kesombongan itu. Jadi adik-adik, Tuhan memisahkan bangsa Israel itu tadi, bangsa yang tinggal di tanah Sinear itu, bukan supaya mereka celaka, tetapi supaya mereka berhenti dari perbuatan jahat mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang mau bergaul dengan semua orang. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Demikianlah Tuhan mendidik bangsa itu tadi supaya mereka menjadi bangsa yang baik di mata Tuhan, menjadi bangsa yang berkenan di mata Tuhan, dan menjadi bangsa yang tidak membuat Tuhan marah. Nah, jikalau adik-adik pernah orang tua adik-adik pernah berkata jangan lagi berteman dengan dia, bukan berarti orang tua jahat ya, tapi Tuhan orang tua adik-adik punya tujuan yang baik adik-adik. Jadi adik-adik nggak boleh marah, nggak boleh ngambek, tapi adik-adik harus berpikir, kenapa ya orang tua aku berkata seperti itu kepadaku. Nah adik-adik, jadi kita tidak perlu bersama-sama dengan banyak orang kalau kebersamaan kita itu tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Kita boleh berteman dengan semua orang, tapi pertemanan kita itu harus menyenangkan hatinya Tuhan. Seperti apa? Menjadi anak yang baik, menjadi anak yang suka berbagi, menjadi anak yang taat kepada orang tua, tidak melawan kepada orang tua, dan yang terpenting adalah menjadi anak yang rajin beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik. Nah adik-adik, tahu nggak apa itu egois? Nah, egois itu adalah artinya ketika adik-adik merasa diri lebih hebat dari siapapun, itu namanya egois. Nah, ketika kita atau adik-adik merasa lebih hebat dari siapapun dan memandang orang lain tidak layak, nah itu namanya egois adik-adik. Kemudian sombong itu apa ya? Sombong adalah ketika kita tidak mau berteman dengan orang lain, ketika kita tidak mau berteman dengan orang lain, ketika kita tidak mau berbagi, ketika kita menjadi anak yang suka mengejek, suka menghina teman kita, kita menjadi orang sombong. Jadi adik-adik, kita tidak boleh egois ya, kita tidak boleh sombong, sebab kesombongan tidak senang, tidak menyenangkan hatinya Tuhan, dan Tuhan akan menghukum setiap anak-anak yang sombong. Apa tadi sombong? Tidak mau berbagi atau pelit, suka menghina temannya, kemudian suka mengejek temannya. Nah, tidak boleh ya adik-adik.
kita tidak boleh, karena Tuhan tidak senang dengan anak-anak yang sombong dan egois. Oke adik-adik? Nah, jadi adik-adik, biarlah kita terus belajar dari firman Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini kita belajar supaya kita tidak menjadi anak yang sombong. Amin firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Ikutin Kak Citra ya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami supaya kami tidak menjadi anak-anak yang sombong, tetapi kami menjadi anak-anak yang baik di mata Tuhan, taat kepada orang tua, mengasihi teman-teman kami, menjadi berkat bagi teman-teman dan juga bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Bangkit berdiri yuk, jangan lupa ikuti gerakan kakak-kakaknya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Silakan duduk kembali. Yuk kita berdoa persembahan. Lipat tangan, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati kami dan persembahan ini menjadi persembahan yang harum bagi kerajaan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Wah, gak terasa ya ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita ibadah online lagi. Terima kasih telah mengikuti ibadah online sekolah minggu dari awal sampai akhir. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hola, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus